Jakarta Selatan adalah nama sebuah kota administrasi di bagian selatan daerah khusus ibu kota Jakarta. Pusat pemerintahannya berada di Kebayoran Baru. Jakarta Selatan adalah salah satu dari 5 kota administrasi di DKI Jakarta. Di sebelah utara, Jakarta Selatan berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Di sebelah timur berbatasan dengan Jakarta Timur. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Depok dan sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Adapun pembagian administratifnya mencakup 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Selain itu, di Jakarta Selatan ini terdapat beberapa pondok pesantren yang mungkin bisa menjadi pilihan. Langsung saja, ini dia pondok pesantren terbaik Jakarta Selatan versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. 8. Pondok Pesantren Al-Mawaddah Ciganjur. Pondok ini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada di sebelah selatan Jakarta. Pondok yang dirintis atau dibangun oleh Kiai Haji Muhammad Soleh ini berada di bawah Yayasan Baitur Rohim. Yayasan ini bergerak di dalam bidang pendidikan keagamaan sosial. Contoh kegiatan sosialnya seperti menyantuni anak yatim bersama masyarakat dan lain-lain. Pondok ini dimulai pada tahun 2000, ketika itu hanya ada 3 orang santri, lalu selanjutnya 9 santri. Anak santri kalau di pesantren memang kamar 7x8 dipenuhi sampai 30 orang. Tapi jangan kira santri yang tidur seadanya yang mepet ke sana ke sini itu akan gampang terkena penyakit, karena konsep pesantren ini adalah konsep pohon pisang. Anak pohon pisang betapapun menderitanya, begitu tumbuh daunnya dipatok ayam, begitu tumbuh daunnya disosor oleh bebek angsa, tapi pisang tidak pernah mati dan selalu hidup. Begitu juga anak-anak santri di pondok ini makan seadanya, kamar terbatas, fasilitas tempat tidur yang seakan-akan tidak wajar. Tapi itu anak pohon pisang, begitu diambil dari pongkolnya, ditaruh dimanapun, ia akan menjadi biang pohon pisang. Ia akan menjadikan anak-anak pohon pisang yang lainnya, dan itulah pesantren Mawaddah. 7. Pondok Pesantren An-Nuriyah. Yayasan An-Nuriyah awal terbentuk pada tahun 87, hanyalah merupakan perkumpulan atau kelompok majelis taklim yang dalam kegiatannya selalu memberikan santunan kepada anak yatim dan lanjut usia. Dalam upaya untuk mengembangkan kegiatannya, kelompok majelis taklim tersebut mendirikan TK pada tahun 90. Seiring dengan itu, pada tahun 94, beliau membentuk suatu lembaga yang dapat melindungi dan menaungi semua aktivitas kegiatan. Lembaga tersebut dinamakan Yayasan An-Nuriyah. Sejak dilegalitaskan secara hukum, perkembangan kegiatan semakin lama semakin berkembang. Pada tahun 95 berdiri SMP Islam An-Nuriyah. Semakin lanjut perkembangannya, pada tahun 99 didirikan panti asuhan sosial, pustaka dan pondok pesantren. Pada tahun 2001 berdiri SD Islam An-Nuriyah, dan pada tahun 2003 berdiri pula sebuah sekolah SMK Yanuba. Pondok ini bercita-cita melahirkan generasi yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan sesuai manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta berbudaya guna terampil, bermanfaat bagi umat, serta membentuk generasi yang beriman, bertakwa dan berilmu serta berakhlak sesuai ajaran agama Islam. Selanjutnya, Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta tepatnya berlokasi di Jalan Madrosa nomor 17 Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, telah banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan sumber daya manusia di bidang keagamaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pijakan dalam pengembangan IPTEK dan IMTAK. Pondok ini bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Manaratul Islam. Dalam perjalanan panjang sejak tahun berdirinya 1980, telah berhasil menyelenggarakan pendidikan berjenjang mulai dari tingkat Raudatul Atfal hingga Madrasah Aliyah. Di samping berbagai prestasi mulai dari tingkat lokal hingga tingkat nasional telah diperolehnya, tepatnya pada hari Rabu bulan Syaban 1400 Hijriah mulailah kegiatan aktivitas belajar mengajar di pondok ini. Dimulai dengan sistem belajar ala sorogan duduk melingkar mengelilingi kiai. Dan setelah beberapa waktu, pengajian dengan sistem sorogan dirubah dengan menggunakan sistem klasikal atau berkelas seiring dengan semakin bertambahnya jumlah santri dari berbagai daerah, khususnya Jakarta. 5. Pondok Pesantren Darul Islah. Darul Islah merupakan pesantren yang bercorak salafiyah, yaitu pesantren yang menyelenggarakan pengajaran Al-Quran dan ilmu-ilmu agama Islam dengan mengacu kepada kitab-kitab kuning, kitab klasik, sebagai inti pelajarannya, dan dalam proses pembelajarannya diselenggarakan dengan cara klasikal, ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah. Sedangkan dalam metode pembelajarannya, pesantren Darul Islam menggunakan metode sorogan, wetonan, bandongan, hafalan, diskusi, majelis taklim, dan lain-lain. Pesantren ini terletak di wilayah yang strategis, tepatnya di wilayah RT 3 RW 6 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Madia, Jakarta Selatan.
Wilayah ini biasa dikenal dengan nama Kalibata Pulo karena letaknya yang dikelilingi sehingga mirip sebuah pulau. Pesantren ini mulai berdiri semenjak tahun 1987, yaitu tahun di mana Kiai Haji Amir Hamzah mulai merintisnya. Baru pada tahun 90, saat santri sudah mulai bertambah, dilakukan pengembangan fisik bangunan pesantren terlebih setelah mendapatkan wakaf dari Haji Muhammad Ali Yusuf seluas 500 meter persegi. Maka bangunan fisik dan sarana belajar pesantren Darul Islam semakin membaik. 4. Pondok Pesantren Nurul Amanah. Pondok Pesantren Nurul Amanah Jakarta terletak di Kampung Kalibata, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pimpinan Abah Sultan Kiai Haji Muhammad Solihin Harashi, putra dari Abuya Kiai Haji Abdul Rokib dan Ustadzah Haji Asia. Beliau adalah alumni dari Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah Jakarta, Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Pondok Pesantren Al-Falah Kediri, dan Pondok Pesantren Lirboyo. Corak pendidikan dari pondok ini menggunakan sistem perpaduan antara pendidikan klasikal yang kental dengan ajian kitab kuningnya dan sistem pesantren modern yang berdisiplinkan untuk menggunakan bahasa asingnya sebagai bahasa harian. Pondok ini pada awalnya diperuntukkan untuk anak yatim dan duafa agar pendidikan agama dan pengetahuan umumnya tidak terbengkalai. Seiring dengan berkembangan waktu, minat masyarakat semakin tinggi. Akhirnya pondok ini membuka diri untuk santri umum yang ingin melanjutkan pendidikan. Pondok Pesantren Nurul Amanah Jakarta juga telah memiliki 3 lembaga pendidikan, antara lain Madrasah Diniyah Awaliyah Wusto, Madrasah Formal Sanawiyah Aliyah, dan SDIT Al-Fatonah yang bernaung di bawah Yayasan Nurul Amanah Jakarta. 3. Pondok Pesantren Luhur Al-Thaqafah. Dalam perjalanan sejarahnya, Thaqafah Islam sendiri sangat terbuka dan mampu berinteraksi serta berkolaborasi dengan budaya asing, juga dengan tradisi lokal yang berlaku asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan ketauhidan serta prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Oleh karena itu, banyak terbentuk institusi-institusi pendidikan serta pusat penelitian seperti Baitul Hikmah diprakarsai oleh Khalifah Al-Ma'mun. Lembaga ini mampu menerbitkan dan menerjemahkan research ilmiah di bidang kedokteran, falak, teknik, geologis, matematis, dan lain-lain. Dengan demikian, kehadiran Pondok Pesantren Luhur Al-Thaqafah merupakan salah satu bentuk andil kita dalam membangun peradaban dunia. Dengan harapan lembaga-lembaga pendidikan kita yang bernaung di bawah Yayasan Said Akil Sirojini menjadi Manaratul Ilmi wal Ma'rifah, Mercusuar Ilmu Pengetahuan, dan Markazul Buhus, Pusat Penelitian. Dan semoga dari lembaga pendidikan ini akan lahir para tokoh dan pemikir yang mampu membangun peradaban bangsa Indonesia dan dunia. Penamaan Al-Thaqafah sendiri berpijak pada catatan sejarah bahwa umat Islam sukses dalam membangun human development, di mana umat Islam menjadi umat yang memiliki kekuatan yang disegani umat yang memiliki nilai-nilai ajaran agama yang hanif penuh toleran. 2. Pondok Pesantren Darul Rahman. Pondok ini adalah salah satu lembaga pendidikan Islam tempat mendidik pemuda-pemudi belajar ilmu agama sebagai pelajaran pokok dan ilmu pengetahuan umum sebagai pelengkap. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Syukron Ma'mun dengan dibantu kawan-kawannya, antara lain Kiai Haji Antung Ghazali BA, Kiai Haji Masyuri Baydul WMA, dan lain-lain, serta keluarga almarhum Bapak Haji Abdul Rahman bin Naidi dan para dermawan seperti Bapak Haji Muhammad Durmugri serta masyarakat yang memang sangat mendambakan adanya pondok pesantren. Pondok ini berdiri pada tanggal 11 Januari tahun 75 di atas lahan wakaf seluas kurang lebih 5.000 meter persegi, terletak di Jalan Senopati Dalam 2 nomor 35A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Adapun pendidikan formal di pondok ini mencakup Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, serta pendidikan informal mencakup Madrasah Diniyah, Tahfidz Al-Quran, Majelis Taklim, dan kepesantrenan. Kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Darul Rahman terbagi menjadi 2 bentuk. Pertama, yang harus diikuti oleh seluruh santri, yaitu belajar berpidato dalam 3 bahasa, Arab, Inggris, dan Indonesia, dan olahraga. Serta bentuk kedua adalah kegiatan yang disesuaikan dengan minat dan bakat para santri seperti komputer, bela diri, dan lain-lain. Dan yang pertama, Pondok Pesantren Darun Najah. Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta berada di atas tanah wakaf seluas kurang lebih 7,41 hektar di Jalan Ulu Jami Raya nomor 86, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dengan total wakaf Pondok Pesantren Darun Najah beserta cabangnya seluas kurang lebih 667,5 hektar. Kurikulum pondok pesantren ini adalah perpaduan kurikulum pondok modern Darussalam Gontor, kurikulum nasional, dan pesantren Salafiyah. Bidang-bidang bahasa Arab dan bahasa Inggris diajarkan langsung dengan bahasa aslinya. Begitu pula ilmu-ilmu agama Islam diajarkan dengan bahasa Arab, tujuannya antara lain agar santri mampu memahami dan menerangkan dengan bahasa aslinya. Adapun bidang studi lainnya diajarkan dalam bahasa Indonesia. Sebagai sekolah Islam berasrama yang berkualitas, pondok ini punya banyak sekali kegiatan menarik bagi santri-santrinya. Kegiatan ekstrakurikuler begitu hidup di sini. Santri-santrinya baik, sopan, santun, pintar, dan berprestasi.
Pondok ini adalah lembaga pendidikan Islam yang independen, tidak berafiliasi kepada partai politik ataupun organisasi manapun, dan moto berdiri di atas dan untuk semua golongan. Ya, itulah beberapa pondok pesantren terbaik Jakarta Selatan versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. Hakikatnya setiap pondok pesantren itu baik, saya hanya menilai dari segi popularitas, kuantitas, manajemen media sosial, dan pencarian terpopuler di internet. Terima kasih yang telah menonton video ini, like apabila kalian suka, dislike apabila kalian tidak suka, dan share apabila rasa kalian video ini benar-benar bermanfaat. Terima kasih yang telah menonton video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah, juga tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Thanks for watching, see you on the next video.